Di dalam nama Adonai Yesus Maha Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan membawakan satu materi yang saya beri judul, awas ada bisa ular di tubuhmu. Nah, saudara yang terkasih, apa yang akan kita lakukan jika kita ini digigit ular? Saudara akan mengejar ularnya atau mengeluarkan bisa ular yang ada di dalam tubuh saudara? Pilih saudara. Keluarkan bisanya atau bunuh ularnya dulu? Keluarkan dulu bisanya. Kalau diburu ularnya, kita mati duluan, betul gak saudara? Kalau masalah membunuh ular itu mah gampang, tapi yang penting adalah bisa ularnya kita keluarkan. Nah, ini contoh ketika seseorang digigit ular, ya, ini harus dikeluarkan dulu racunnya. Kemudian, mampukah saudara menangkap ular? Atau sebaliknya, justru menjadi mangsa ular itu sendiri? Nah, ini masalah kedua saudara. Kalau perkara membunuh ular, tidak harus dengan tangan kita, tetapi bisa dengan tangan orang lain, ya. Nah, orang yang digigit ular itu harus berpacu dengan waktu, karena jika terlambat mengeluarkan, maka orang itu pasti mati, pasti. Karena bisa ular itu saudara, kalau masuk ke tubuh, nempel ke darah, maka darahnya itu langsung beku. Nah, kalau darah beku itu menyumbat semuanya. Saya ambil contoh misalnya seperti bisa ular yang dikumpulkan di gelas ini. Begitu dikumpulkan, kasih darah, langsung darahnya itu beku saudara, nggak bisa cair lagi, ya, kayak kempel gitu ya. Nah, apa yang sedang saya bicarakan tentang hal ini? Yaitu tentang ucapan yang memiliki energi negatif. Itu seperti bisa ular yang akan menghancurkan seluruh energi supranatural yang kita miliki. Seluruh berkat itu menutup semuanya. Kita akan baca ayatnya saudara-saudara di dalam kitab Tehillim pasal 140 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Ya Yahweh, lepaskanlah aku dari orang fasik, jagalah aku dari orang yang kejam, yang merancang perkara-perkara yang jahat di dalam hati mereka, menghasut perang sepanjang hari. Mereka menajamkan lidah seperti ular, bisa ular tedung terselip di antara bibir mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, kita menemukan kondisi dan keadaan di dunia ini, khususnya di Indonesia, itu sedang terjadi saudara. Ada orang yang hatinya itu sirik, hatinya itu penuh dengan kepahitan, dan mereka merasa diri suci. Dengan berkedok agama, ucapan mereka itu seperti bisa ular saudara. Melecehkan, menghina, mencaci maki, mengumpat. Ya karena mereka punyanya itu di dalam diri mereka saudara. Nah, kalau negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini, hancurlah negara ini saudara. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa
lidah yang jahat ini harus bisa dikendalikan, apalagi kalau mengaku orang beragama. Jadi saudara-saudara, jangan kita pedulikan orang yang mengeluarkan racun dari mulutnya, tapi sebaliknya keluarkan energi perusak dari dalam diri kita. Kita harus tahu ketika seseorang itu mengucapkan kata-kata kasar kepada kita, kadangkala kita panas, betul nggak saudara? Kecuali kalau memang kita penakut, itu lain masalahnya. Kalau kita penakut, dibully, ya udah jekutut gitu kayak tikus kejebur got. Tapi kalau orang yang punya kemampuan dibully, wah itu langsung panas saudara. Bila perlu saya balas 10 kali atau 20 kali lipat lebih jahat dari kamu. Tapi kita harus tahu bahwa hal itu ternyata tidak bisa membawa kebaikan. Saudara setuju tidak? Ya? Kalau kita dibully orang lalu kita balas, maka hal itu tidak akan membawa kebaikan. Saudara setuju atau tidak? Saya ingin saudara bisa ikuti saya. Saudara masih ikuti saya tidak? Coba perhatikan kata-kata saya. Kalau saudara dibully orang, lalu kemudian saudara balas lebih jahat lagi, tidak akan membawa hasil yang baik. Saudara setuju tidak? Setuju. Ya. Kenapa? Karena kalau kita membalas, akan terjadi balas-balasan, nggak akan pernah selesai, saudara. Sampai dunia kiamat nggak akan pernah selesai. Nanti kita balas-balasan, kita mati, anak kita yang ikut. Ya terus sampai keturunan keberapa, nggak akan pernah ada hasilnya. Kita harus tahu bahwa ketika seseorang itu membuli kita, sebetulnya orang tersebut itu punya kekurangan di dalam hidupnya. Tetapi untuk supaya orang mengakui dia hebat, dia perlu membuli orang. Dan saya beritahu saudara, itulah yang disebut dengan lason hara. Lason hara, lason itu artinya lidah, ha itu artinya itu atau the, ya, kata sandang. Kemudian ra itu adalah jahat, ya, jadi lason hara itu artinya lidah jahat, saudara. Tetapi sekarang kalau orang di dalam dunia medsos atau media sosial itu tidak bisa disebut lason hara. Karena yang berbicara bukan lidah, yang berbicara apa? Jari. Maka saya menyebutnya bukan lason hara, tapi etsbahara. Etsbah itu artinya jari, finger. Hara itu jahat, ya. Jari-jari yang jahat. Jadi sekarang bukan cuma lidah saja loh, jari-jari kita bisa jahat, saudara-saudara. Ya. Etsbahara. Nah, saya beritahu saudara yang terkasih bahwa pembuli ataupun orang yang dibully itu sebetulnya sama-sama rugi dan dia sedang dibohongi oleh setan. Nah, saya ingin materi saya pada pagi ini bisa menjawab orang-orang yang saat dibully itu panas hati. Semua orang yang punya kemampuan itu pasti berusaha untuk membalas, itu pasti. Tetapi lebih baik kalau saya anjurkan, misalnya di media sosial, apakah itu Facebook atau di mana, kalau saudara merasa ada energi negatif, lebih baik diblokir, itu lebih aman. Betul tidak saudara? Lebih baik diblokir. Dia tidak tahu kita, kita juga tidak tahu dia.
daripada kita akhirnya melakukan balasan. Lah dasar orang yang sudah kotor hatinya, dia akan balas lagi. Kita balas lagi, akhirnya apa? Dua-duanya sama rugi, saudara-saudara. Nah, tapi saya katakan bahwa ini bukan cuman untuk Facebook saja, tetapi juga untuk pertemanan yang lain, baik melalui media sosial yang lain maupun melalui email. Nah, yang betul sebetulnya adalah media sosial itu untuk memberitakan kebenaran. Tetapi ingat, ketika kebenaran itu disampaikan, pasti setan itu tidak suka. Dia coba untuk melakukan sesuatu agar kebenaran itu kabur. Sekarang saya akan berikan sebuah ilustrasi. Saudara bertamu di rumah orang yang terkenal pandai memasak. Nah, ketika itu saudara ingin, karena sudah dekat dengan orang itu, lalu katakan, tolong dong saya masakin yang enak. Oh ya, saya masakin. Tetapi pada waktu disajikan, penyajiannya itu menggunakan pespot, saudara. Kira-kira saudara makan itu nyaman enggak? Tapi pespotnya baru loh, saudara. Baru beli. Bila perlu jumbleng yang baru beli dari toko besi. Ya. Ditaruh di situ. Sekarang kan ada kan rumah makan yang aneh-aneh, saudara. Saya lihat di internet ada rumah makan, judulnya itu kalau tidak salah rumah makan toilet. Jadi penyajiannya itu biasanya kan pakai piring. Ini enggak, pakai jumblengan WC itu, tahu saudara? Ya, WC, jumblengan WC itu buat taruh sayur di situ. Kemudian nanti untuk naruhnya sop yang lain itu pakai pespot, saudara. Itu baru semua loh, enggak pernah dipakai untuk masalah itu. Tetapi kira-kira saudara nyaman enggak makan begitu, saudara? Saya yakin nggak nyaman. Seenak apapun makanannya, tapi kalau penyajiannya seperti itu, saya yakin secara otomatis saudara tidak terasa nyaman, bahkan mual, mau muntah. Betul, saudara? Sama seperti kita. Ketika kita memiliki sebuah kebenaran, tetapi kebenaran itu disajikan dengan cara yang tidak nyaman, maka orang pasti akan mual untuk mendapatkan kebenaran itu. Apalagi kalau bernuansa membuli. Nah, ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan beberapa contoh orang yang dibully. Ini saya ambil dari internet, bahwa orang dibully maupun membuli itu sangat rugi sekali. Saya ambil contoh yaitu seperti Amanda Todd. Ya, Amanda Todd. Dia katakan apa? Amanda Todd wrote in the video how the identified man pressure her into flashing her breast on a webcam. Nah, ini ceritanya begini, saudara. Ini kalau diterjemahkan kira-kira begini. Si Amanda Todd ini, dia berteman dengan seseorang di media sosial. Lalu orang tersebut mengatakan kepada Amanda, dia katakan, coba kamu buka dadamu. Sekilas saja, di sini dikatakan apa? Flashing her breast, ya, buka dadamu, sekilas gitu ya. Coba aku pengen tahu, sekilas saja, nggak apa-apa kan, wong cuman gitu aja. Karena dasar orang ini nggak ngerti dunia teknik mungkin ya.
Orang yang ada nun jauh di sana, pria misterius yang dikatakan identified man, ya, orang yang tanpa identitas ini dia pikir nggak apa-apalah untuk iseng sekali dibuka, tutup lagi, kan nggak sampai 1 detik, tapi dia sudah merekam, saudara. Nah, begitu dibuka, begitu ditutup lagi, sudah selesai. Nah, tidak berapa lama Amanda Todd ini mulai dibully, mulai diancam. Nah, ini dia. Akhirnya si Amanda Todd ini mati bunuh diri, saudara. Dia bikin pesan. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi anak ini, saudara. Ini ya, yang dalam bahasa Indonesia. Amanda Todd, gadis berumur 15 tahun bunuh diri akibat dibully. Kita baca di sini ya. Gua yakin kata di atas itu sudah tidak asing buat teman-teman pembaca semua. Dan mungkin beberapa dari teman pembaca ada yang pernah ngalamin sebagai korban ataupun pelaku. Nah, ini korban dan pelaku pembuli. Ini tipuan dari setan, saudara. Inilah kisah curhat orang yang pernah mengalami penghinaan dari orang lain. Betapa jahatnya energi negatif itu. Amanda Todd adalah seorang gadis berumur 15 tahun yang bunuh diri akibat dibully lewat internet. Semuanya berawal pada saat Amanda kenalan dengan seorang cowok di internet yang berhasil membujuk dia untuk menunjukkan buah dadanya lewat webcam. Setahun kemudian, cowok itu menyebarkan foto topless Amanda lewat internet. Bahkan membuat sebuah akun Facebook yang dijadikan foto topless Amanda tersebut sebagai profile picture-nya. Hal itu membuat banyak orang membuli Amanda, termasuk lewat 9gag. Dan hal itu membuat Amanda dicemooh di sekolah dan di lingkungannya. Mulai ada reaksi, saudara. Sebulan sebelum bunuh diri, Amanda mengupload sebuah video di YouTube yang berisi kisah hidupnya yang menyedihkan. Nah, tadi yang ada kertas-kertas itu ya, dia tidak bisa ngomong lagi sudah. Cuman dia pakai webcam, kemudian dia tulis dan kertasnya dilemparin satu-satu. Nah, biarkan orang membaca, dilemparin lagi, begitu ya. Amanda meninggal tanggal 10 Oktober 2012 lalu akibat overdosis. Sayang sekali, andai kata gua bisa kenal dengan dia sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri, gua bisa jadi teman dia, gua bisa dengerin dia, gua pengen dia tahu bahwa dia gak sendiri. Gua ngerti banget perasaan dia karena gua sendiri pernah jadi korban bully. Gua dibully sejak kelas 3 SD, di mana anak-anak mulai mencoba menjadi gaul dengan memakai baju acak-acakan dan ngomong kata-kata kasar, sementara gua waktu itu menolak untuk melakukan hal-hal tersebut. Gua waktu kelas 3 SD memang termasuk orang yang pendiam, yang lebih suka menghabiskan waktu ngegambar komik di kelas daripada main sepak bola di tengah terik matahari. Dan perbedaan itulah yang memicu anak-anak yang ngerasa dirinya gaul untuk makin semangat ngebully gua. Ironisnya, orang yang mulai tindakan bully terhadap gua waktu itu adalah tetangga gua yang setiap hari berangkat dan pulang sekolah bareng gua. Jadi ceritanya karena kita sekolah di sekolah yang sama, sementara rumah kita berseberangan, papa gua dan papa dia gantian antar jemput sekolahnya. Entah kenapa
Dia kayaknya diem sebel sama gua. Dan mulailah dia ngajakin orang-orang untuk ngebully gua. Tindakan bully ini awalnya dimulai secara verbal, di mana gua termasuk anak yang kurang atletis, yang sering dimarahin guru olahraga. Nah, mungkin ngeliat si guru suka ngata-ngatain gua, teman-teman sekelas gua pun mulai ikut-ikutan ngebully secara verbal. Gua yang waktu itu cuma bisa diem waktu dikatain, karena waktu itu gua bukan tipe anak gaul yang punya banyak teman. Teman-teman gua juga kebanyakan tipe kutu buku dan pendiam, nggak bisa ngebantu ngebelain. Melihat gua tidak bisa melawan saat dikatain, mulailah mereka melakukan kekerasan secara fisik. Gua lagi diem di kelas, tiba-tiba ditendang dari belakang. Terus kalau gua lagi jalan, tiba-tiba didorong dari belakang, atau dilempar penghapus papan tulis dari atas. Belum cukup kekerasan secara fisik, si tetangga gua itu pun mulai menyerang emosional gua. Ngatain keluarga gua, ngatain gua bencong, dan memaksa anak-anak sekelas yang tadinya nggak ikut ngebully untuk ikutan ngebully dengan memberlakukan sebuah silent treatment, di mana kalau gua ngajak mereka ngomong, mereka nggak boleh jawab. Nah, ini sudah mulai mengarah kepada kekerasan, saudara. Waktu itu benar-benar masa kegelapan buat gua, sampai akhirnya ada seorang yang mengubah segala. Cewek itu adalah Elis, sahabat baik gua sekaligus cinta pertama gua. Ngelihat gua dibully dan gua nggak bisa ngelawan, dia pun mulai ngebelain gua. Sampai suatu kali dia pernah dimarahin di ruang guru akibat menendang salah seorang bully yang ngatain gua, sampai anak sial itu terjengkang jatuh ke tangga. Tetapi di balik ngebelain gua, dia juga terus menyemangati gua untuk berani melawan orang-orang yang ngebully gua. Akibat ngebelain gua, Elis pun ikut dibully. Dan sekuat apapun dia hanyalah seorang anak perempuan. Suatu hari gua pernah lihat dia dibully di kelasnya sewaktu istirahat. Roknya dilem ke kursi, rambutnya ditaburi kapur. Dia meraung-raung marah, tetapi dia nggak bisa ngelawan karena anak-anak sekelasnya semua ikut megangin tangannya supaya dia nggak bisa gerak. Hari itu semuanya berubah. Untuk pertama kalinya di dalam hidup gua merasa ingin fight for something. Gua samperin anak-anak yang ngebully dia sambil bawa gagang sapu dari aluminium. Dan meskipun akhirnya gua kalah dikeroyok, tapi gua sendirian berhasil menumbangkan 7 orang anak. Untuk sementara kegiatan bully terhadap gua pun berkurang. Saat gua kelas 5 SD, gua lagi down banget gara-gara Elis pindah ke Aussie. Melihat keadaan saat itulah para bully semakin beraksi. Ironisnya, kali ini kegiatan ngebully gua dipimpin oleh cewek-cewek. Dan percaya nggak percaya, namanya cewek tuh kalau ngebully caranya jauh lebih kejam daripada cowok. Gua sering nemuin surat penuh kata-kata hinaan di salah satu buku gua, atau kursi gua bisa tiba-tiba hilang dari tempat seharusnya. Cuma karena kondisi mental gua saat itu lagi parah, akibat pertama kali ngalamin yang namanya patah hati, gua milih untuk bersikap pasif. Daripada ngelawan secara frontal, gua lebih memilih untuk menggalang kekuatan dengan cara berteman dengan sesama teman yang juga jadi korban cewek-cewek itu. Namun apa yang terjadi? Mereka malah semakin sadis ngebulinya. Gua inget waktu gua ulang tahun ke-12, gua yang lagi jalan-jalan dilempar plastik berisi air dari lantai 3 dan brak, gua terkapar basah kuyup.
Masalahnya tuh plastik berisi air telak mengenai kepala gua dan rasanya sakit banget. Ngelihat gua terkapar tak berdaya, mereka bukan nolong malah tertawa-tawa dari atas. Peristiwa lain, ada seorang dari cewek-cewek itu yang pura-pura kehilangan bukunya. Lalu pada saat guru memeriksa tas murid di kelas, tiba-tiba buku si cewek itu ditemukan di tas gua. Waktu itu gua nggak tahu namanya apa, tapi sekarang gua tahu kalau waktu itu gua mengalami yang namanya difitnah. Sampai suatu titik akhirnya gua kehilangan kesabaran dan gua mulai berani untuk membalas. Waktu pulang sekolah, ada seorang dari cewek-cewek itu yang berlari ke arah gua sambil membawa sebuah plastik berisi limun. Maksudnya sih dia mau nyirem gua. Tapi waktu itu gua rebut plastiknya, terus gua rangkul leher tuh cewek pakai satu tangan, sambil tangan satu lagi menumpahkan limun di plastik itu ke mukanya. Begitulah seterusnya. Orang tua dan guru tidak pernah mengetahui bahwa gua dibully di sekolah. Sampai suatu saat waktu gua kelas 6, seorang di antara keenam cewek itu berusaha untuk memukul gua pakai melodion atau pianika miliknya, dan gua tangkis pakai siku dan salah satu tut melodion itu pun patah. Orang tua si cewek pun datang ke sekolah sambil marah-marah, dan akhirnya kasus ini terungkap juga ke hadapan para guru. Waktu itu untuk pertama kalinya gua lihat mama gua yang biasanya kalem bisa berubah menjadi menyeramkan. Mama si cewek marah-marah dan menuntut ganti, tapi mama gua malah berbalik marah dan saking seremnya mama si cewek sampai cuma bisa diam 1000 bahasa. Saat itu gua sadar kalau mama gua sayang banget sama gua sampai dia bisa marah-marah gitu. Dan kesabaran itu membuat gua jadi makin semangat untuk bangkit dan melawan para bully di sekolah. Gua punya orang yang sayang buat gua. Gua berarti buat dia, gua gak sendirian. Kegiatan bully itu terus berlanjut sampai gua kelas 3 SMP. Memang sih di SMP gua dibulinya gak gitu parah, gara-gara ada peraturan ketat di SMP. Gua yang menyatakan bahwa siswa yang berkelahi langsung dikeluarkan kedua-duanya. Tindakan bully terhadap gua hanya sebatas julukan gak enak dan silent treatment dari para cewek tersebut dan gengnya. Tapi tetap aja, siapa sih yang seneng diberlakukan begitu? Untungnya saat duduk di bangku SMP, gua udah mulai aktif bersosialisasi. Gua nggak pilih-pilih dalam berteman dan gua ikut ekskul pramuka, di mana akhirnya gua mendapatkan banyak teman. Gua udah nggak sendiri, gua punya banyak teman baik yang siap ngebelain gua, dan para bully pun mulai sungkan untuk macam-macam sama gua terang-terangan. Kegiatan ngebully itu berhenti total di saat gua kelas 3 SMP. Saat itu gua baru putus sama cewek gua yang pertama, dan ada seorang temen cowok yang sering ngebully gua dari SD yang ngatain gua dan mantan gua itu. Oke, gua udah gak bisa katain, tapi gua gak terima kalau dia ngatain orang yang gua sayang. Meskipun saat itu status gua udah bukan pacaran lagi sama dia. Pulang sekolah, gua tungguin dia deket warnet tempat dia biasa nongkrong, dan gua labrak dia. Dia malah membalas dengan semakin gencar ngatain mantan gua, dan saat itu emosi gua meledak dan gua gelap mata. Badan gua bergerak sendiri tanpa gua sadari. Gua cekik dia dengan satu tangan, lalu gua angkat dia tinggi-tinggi. Dia yang badannya hanya setinggi 165 megap-megap, kehabisan nafas dan meronta-ronta. Matanya mulai merah dan mulutnya mulai ngeluarin busa. Untungnya mendadak gua sadar dan bisa ngontrol emosi. Gua lepasin dia dan dia lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang.
Gua pikir besoknya dia bakal ngelapor ke guru soal tindakan gua itu, tapi ternyata tidak. Dan sejak hari itu tidak ada satupun orang yang pernah ngebully gua lagi. Inti dari cerita di atas adalah bahwa bullying bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Meskipun paling banyak terjadi di sekolah, tapi bullying juga masih terjadi di kampus maupun di tempat kerja sekalipun. Terus apa yang kita akan lakukan supaya nggak dibully? Jawabannya adalah kita harus pinter-pinter ngebawa diri. Gua bukan perokok dan peminum. Lalu apakah gua harus ikut-ikutan teman gua minum dan ngerokok supaya nggak dibully? Enggak, bukan itu maksud gua. Justru kalau kita bisa tegas dan punya prinsip, kadang orang malah jadi segan dan respect sama kita, dan mereka nggak akan berani ngebully kita. Dan ya, buat gua sih ada beberapa hal dalam hidup yang sudah menyangkut prinsip dan tidak bisa dikompromikan. Lebih baik gua dibully daripada gua harus jadi seorang yang bukan diri gua sendiri. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan tindakan bully terhadap diri kita? Kalau dari pengalaman gua di atas, gua bisa sebutin at least 3 hal ini. Saudara, dari kisah ini kita bisa menemukan bahwa yang namanya dibully maupun ngebully itu tetap sama-sama rugi. Saudara setuju tidak? Ya? Di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, saudara, kita diperhadapkan dengan fenomena yang seperti itu. Lihat saja presiden kita Jokowi. Kalau saya menilai dia orang baik loh, dibanding dengan presiden sebelumnya, saya rasa ini yang paling baik. Dia bisa menjangkau sampai ke Papua, dibenahi, semua dibenahi. Dan dia boleh dibilang orang nasionalisme tertinggi, punya mental negarawan yang gentleman, tetapi dia dibully habis-habisan di mana-mana. Nah, kita lihat saudara, memang orang kalau ingin berbuat baik itu selalu saja mendapatkan gangguan. Kalau kita ingin berbuat baik pun, kadang kita ngalami hal yang sama. Apalagi di Facebook, saudara. Saya beritahu Facebook itu, orang yang cuma bisa baca tulis, nggak punya pendidikan tinggi, bisa kelihatan seperti profesor. Saudara tahu kenapa? Karena dia bisa copy paste. Seolah-olah orang itu memiliki kemampuan hebat. Nah, kadangkala kalau orang sudah merasa diri punya kemampuan hebat, dia bisa ngebully orang lain. Apalagi kalau orangnya mungkin secara fisik nggak punya potensi. Mungkin misalnya orangnya sudah tua, ya, mungkin punya cacat tertentu. Nah, orang-orang yang seperti ini ingin menunjukkan keeksistensiannya, ingin menunjukkan ini loh, aku orang hebat, aku orang yang mampu, sehingga dia bisa memberikan treatment kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita hati-hati, saudara, karena kalau tidak, kita terjebak di dalamnya, kita tidak berhikmat. Saudara pikir kalau misalnya saya dibully orang, saya tidak panas? Oh, panas sekali, saudara. Apalagi orang coba untuk menerangkan dengan penerangan yang ngawur. Saya belajar bahasa Ibrani. Saya belajar bagaimana tata bahasa Ibrani. Tetapi ada orang yang memberikan penerangan ngawur dan coba gurui saya. Waduh, hati ini panas dalam hati saya. Ini orang penerangannya kacau belo seperti ini nih, ini belajar dari mana?
Tetapi saya sadar, kalau saya bully orang ini, tidak akan ada hasilnya. Maka saya mengambil sebuah tindakan. Ketika ada seseorang bertanya, saya sudah siap dengan jawaban yang begitu panjang dan bertanggung jawab. Tetapi begitu saya memberi jawaban sekali, dia melakukan penyerangan dengan katakanlah sok pinter begitu, saya langsung berhenti. Artinya ilmu saya tidak akan saya keluarkan. Kenapa? Kalau saya keluarkan sehingga saya membuli dia, akhirnya saya jadi satu level dengan orang yang bermental rendah. Jadi saran saya saudara-saudara, kalau saudara dibully, apakah itu di pertemanan, di media sosial, Facebook misalnya, atau di dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik diblok. Kalau dalam kehidupan sehari-hari orang sering membuli kita, lebih baik tidak usah berteman dengan orang yang seperti itu. Kata-katanya melecehkan, lebih baik nggak usah berteman. Untuk apa berteman dengan orang seperti itu? Kenapa? Karena kalau kita berteman dengan orang yang begitu, wah lebih baik kita bisa mengalami hal yang sama. Pernah sekali waktu, saudara-saudara, ada seseorang, saya tidak perlu sebutkan namanya, orang ini memberi rekomendasi. Dia katakan kepada saya bahwa saya punya teman itu hebat, kepandaiannya luar biasa. Dia orang dari Yudaism, bahasa Ibraninya juga luar biasa, karena katanya dia orang Yahudi katanya. Lalu saya coba untuk cari nama itu, kemudian saya add. Saya pikir tidak ada salahnya saya belajar kepada orang yang lebih pintar. Tetapi ternyata teman saya ini dibully oleh orang itu, saudara. Saya langsung katakan orang yang merekomendasikan, saya bilang saya nggak respect dengan orang seperti ini. Sepandai apapun, saya tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau sekali waktu saya ada kekeliruan sedikit bisa dibully seperti teman saya ini. Dan saya akan blokir orang ini. Nah, itu yang saya lakukan, saudara-saudara. Jadi, kita bersosialisasi itu kan tidak cuma di Facebook saja. Betul tidak, saudara? Kita bersosialisasi, begitu kita keluar, kita sudah bersosialisasi. Ada orang yang sok rohani, ada orang yang sok pinter, macam-macam. Kita keluar, kita bersosialisasi. Tapi kita perhatikan, ketika kita merasa orang ini ada energi negatif, blok saja. Karena itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Kita lanjut cerita ini, saudara. Apa yang dilakukan ya? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, don't judge yourself based on others' opinion. Ya, jangan menilai diri kita dari pandangan orang lain. Kenali dirimu, sadari kelebihan dan kekuranganmu. Terimalah semua itu apa adanya. Oke, mungkin gua gak atletis, tapi gua pinter. Gua bukan orang kaya, tapi gua punya orang tua yang mencintai gua apa adanya. Oke, gua bukan anak super gaul di sekolah, tapi gua punya sahabat-sahabat yang dapat diandalkan. Kesadaran dan penerimaan terhadap diri sendiri inilah tembok perlindungan paling utama terhadap bullying. Kalau kita percaya diri, kita pasti bisa menghadapi semua itu dengan tenang dan kepala dingin. Gak peduli dihina apapun, juga kita tidak akan terpengaruh karena kita mengenali diri kita sendiri. Artinya begini, saudara. Kalau ada orang yang melecehkan kita, misalnya dasar goblok, misalnya, saudara ya, kita punya konsep goblok dalam bidang apa? Mungkin dalam bidang tertentu
kita bodoh, tetapi kita punya kemampuan super di bidang yang lain. Saudara tahu maksud saya? Jadi tiap-tiap manusia itu punya keunggulan masing-masing. Apakah orang yang bertitel profesor itu bisa dianggap orang yang terpandai? Tidak. Mungkin dia profesor dalam bidang tertentu, tapi di bidang lain dia terlalu bodoh, saudara. Jadi tiap manusia itu memiliki masing-masing keunggulannya sendiri-sendiri. Maksud apa yang saya katakan? Jadi kalau kita mengerti pemahaman seperti ini, maka orang yang bertitel tidak akan merasa dirinya hebat. Orang yang tidak sekolah tidak merasa dirinya paling bodoh. Saya dulu berpikir, wah sekolah saya gagal, nggak punya titel, nol bodol sekolah saya. Tapi ternyata saya punya keunggulan di bidang lain. Contoh gampang saja, saya dengan saudara kembar saya, dia mungkin sekolahnya tinggi sampai bergelar doktor. Saya nggak ada gelar sama sekali. Tetapi saya punya keunggulan, saya bisa bikin website, dia belum bisa. Jadi tetap punya keunggulan. Tiap manusia itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Dan saya katakan kepada saudara pagi ini, siapapun engkau yang duduk di sini, engkau punya keunggulan sendiri di hadapan Tuhan. Engkau punya potensi yang besar, cuman potensinya itu saudara manfaatkan atau tidak. Nah ini saja yang jadi masalah. Jadi jangan sampai ketika kita dibully, kita berkecil hati. Saya pernah mengalami hal yang sama. Kenapa hidup saya jadi keras kayak begini, saudara? Karena saya sering dibully dulu. Di tahun 75. Dulu kan suku ras itu kan kuat banget. Nah sekarang sedang dibangkitkan itu di Indonesia. Saya etnis Chinese, saudara. Saya duduk di STM yang notabene-nya semua laki-laki semua. Saya sering dibully. Saat saya jongkok dilompatin dari belakang, ceret, Cina. Ya. Saya jongkok lagi, lompatin dari belakang, Cina. Saya diam aja, saudara. Tapi begitu 3 kali, ajar orangnya itu, saudara. Karena saya berpikir kamu tak neng-nengke kok nyingkrak ya suwe-suwe. Tak gebukin orang itu. Nah di sini akhirnya saya mulai masuk dalam dunia kekerasan. Padahal kalau dipikir, Cina, memang saya Cina, lu mau apa? Iya kan? Terus sekarang kalau saya Cina terus lu mau apa? Saya disuruh jadi orang Jawa, ya nggak bisa, itu ketentuan dari Tuhan kok. Saya Cina disuruh jadi orang Amerika, nggak bisa. Itu yang menentukan saya Cina, saya Arab, saya Yahudi, itu bukan manusianya, tapi Tuhan yang menentukan. Iya toh saudara? Tapi karena nada Cina nih sing ora enak kuwi lho. Kalau dia bilang, "Oh, kamu Cina ya?" "Oh iya, saya Cina." "Emang kenapa?" Nyaman toh? Tapi karena ngomongnya Cina itu Cina, oh, wah, tak pukul orangnya, saudara. Saya pikir kamu kurang ajar ya. Kamu pikir saya diem tuh takut apa? Akhirnya saya masuk dunia kekerasan. Bukan cuman itu, saya berusaha untuk meningkatkan. Siapa tahu saya dikeroyok. Saya belajar karate. Sekolahnya gagal nggak? Gagal, seperti itu. Pindah Jakarta, malasan saya rusak sisan, saudara. Ini kan nggak ada selesai-selesainya kalau begitu. Baru saya menyadari setelah saya bertobat. Saya menyadari bahwa kehidupan manusia itu pada prinsipnya masing-masing manusia punya keunggulannya sendiri-sendiri. Makanya ini yang curhat ini benar juga ini ya. Don't judge yourself based on others' opinion. Jangan kita menghakimi diri sendiri
berdasarkan pendapat orang lain. Kalau kita hidup berdasarkan pendapat orang lain, akhirnya kita hidup bukan atas diri sendiri. Saudara tahu saya khotbah itu nggak niru orang lain, gayanya nggak niru. Ya inilah Lukas ke modelnya kayak ngono, saudara. Saudara kalau cari khotbah macam saya di dunia nggak ada, karena saya tidak mau nyontoh orang lain. Oh supaya kelihatan baik, haleluya, teriak-teriak gitu. Aduh, nanti ketika kita disuruh jadi diri kita sendiri, bingung saudara. Lebih baik ya seperti ini. Yang penting orang dengar mudeng, gitu aja. Pernah ada orang yang tanya sama saya gini, Pak Lukas, saya mau tanya, itu Pak Lukas kalau khotbah itu pakainya apa? Ya, ekspositori atau tekstual atau apa? Ekspositori itu apa toh? Nggak ngerti saya. Tekstual itu apa nggak ngerti. Pokoknya saya ngomong sing krungu mudeng gitu toh, gampang nih saya saudara. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Ya, diterima ya syukur, tidak juga nggak apa-apa. Tapi buktinya banyak juga yang senang khotbah saya, sekalipun saya tidak berpendidikan, sekalipun bahasa saya bahasa pasaran, saya nggak bisa dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Ya, malah bikin orang puyeng. Dulu pernah saya ikut retreat waktu saya masih kaum muda. Ada seorang pendeta ini gelarnya doktor. Waktu khotbah bingung saya kiki ngomong apa, mubang nggak ngerti apa-apa saudara. Saya berpikir jare dokter. Lah nek dokter kan harus kan pinter saudara ngomong. Ini sampai saya puyeng nggak sih diomong kiki apa tuh ki? Bulet ngalor ngidul ngetan ngulon ndak genah. Ya. Saya lebih seneng dengerin khotbah yang bahasanya pasaran, gampang ditangkap. Saya lebih suka begitu daripada gelarnya tinggi-tinggi, tapi bahasanya bahasa akademis semua. Saya nggak mudeng saudara. Akhirnya firman itu mental dengan sia-sia. Saya tidak perlu mencontoh-contoh seperti itu. Memang saya nggak punya pendidikan, ya begini ini. Terima syukur, tidak juga nggak apa-apa. Kan enak saudara. Saya punya identitas sendiri. Ya khotbah saya ini modelnya kayak gini. Gitu loh. Nggak perlu saya nyontoh orang lain. Nah jadi seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua, you are not alone, ya kamu nggak sendiri. Oke, mungkin susah untuk cari teman pada saat kita dalam keadaan dibully. Tapi walaupun teman kita nggak banyak, 1-2 orang yang bisa diandalkan sudah lebih dari cukup bahwa kita nggak bisa mengintimidasi balik kalau suatu waktu dibutuhkan. Ikutan eskul atau kegiatan apapun bisa membantu lu tambah temen. Apalagi kalau lu punya temen yang kuat atau tingkatnya di atas lu. Para bully adalah orang-orang pengecut yang hanya bisa menindas yang lebih lemah. Mereka akan segan untuk cari gara-gara kalau lu punya kekuatan yang bisa mengancam balik mereka. Cara lain yang paling gampang adalah nyari teman yang juga ngalami hal yang sama seperti kita. Dan biasanya mereka adalah orang-orang setipe dengan kita. Gua agak kaget waktu beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol sama teman SMP SMA gua. Ternyata nyaris kita semua pernah dibully waktu kecil. Dan selama 8 tahun ini ironisnya kita bisa berteman baik tanpa mengetahui hal tersebut. Sadarilah bahwa lu nggak sendiri. Di dunia ini juga banyak orang yang mengalami hal yang serupa dengan lu, termasuk gua. Tetapi kita nggak pernah menyerah, dan pada akhirnya sebagian besar dari kita sudah menemukan jalan dan berhasil mendobrak keluar dari lingkaran bully itu. Banyak kok anak yang dulunya dibully, udah gedenya malah jadi artis, pengusaha sukses, ataupun pegulat WWE.
So ya, meskipun sekarang lu lagi berada dalam keadaan sulit, jangan pernah menyerah, apalagi berpikir pendek untuk drop out sekolah atau bunuh diri. Artinya kita tidak sendiri, saudara. Saya dulu terus terang malu untuk mengakui saya nggak sekolah. Tapi sekarang saya tidak malu. Karena ternyata begitu banyak orang-orang sukses yang pendidikannya itu rendah. Tetapi dia justru menjadi motivator-motivator dunia. Di Indonesia cukup banyak. Mungkin saudara pernah kenal dengan Bapak Andri Wongso. Dia sekolahnya itu nggak tamat loh, SD aja nggak tamat, saudara. Tapi dia menjadi seorang motivator yang handal kelas dunia lagi. Dan dia pun hidupnya bisa memiliki karakter jauh lebih bagus dari orang-orang yang punya pendidikan. Karena yang namanya pendidikan tidak harus dari bangku sekolah. Makanya saya beritahu kepada saudara sekalian, khususnya bagi anak-anak muda, ketika sekolahmu gagal, masuk universitas, terpaksa harus drop out karena mungkin tidak ada biaya, jangan berkecil hati. Kesuksesan itu bisa diraih tidak harus di bangku sekolah. Amin. Kesuksesan bisa diraih dari luar. Jangan merasa diri kita, aduh saya punya kekurangan tertentu. Tapi saya beritahu pagi ini, engkau boleh punya kekurangan di bidang tertentu, tetapi di bidang lain engkau punya keunggulan yang hebat. Saya pernah melihat di internet, ada seorang gadis, umur sekitar 15 tahun, anaknya cantik, tapi nggak punya tangan, saudara. Tapi dia bisa bermain piano lebih dari orang yang les piano. Nggak punya driji aja nggak punya, tapi dia bisa main luar biasa. Kalau tidak salah dia dari Cina, saudara. Jadi di sisi lain manusia punya kekurangan, tapi di sisi lain dia punya kelebihan. Mungkin saudara pernah dengar ada seorang yang bernama Nick Vujicic. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia prestasinya hebat. Dia menjadi motivator dunia. Jadi sekali lagi materi saya ini akan menyadarkan kita bahwa manusia itu tidak ada yang bisa disombongkan ketika dia punya titel. Tetapi manusia juga tidak bisa direndahkan karena tiap-tiap manusia itu memiliki potensinya sendiri-sendiri. Amin. Kalau kita punya mental seperti ini, kita akan bisa belajar untuk menghargai orang lain. Kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, speak up. Kalau lu udah nggak tahan, lu bisa konsultasi ke orang tua, guru, teman, pemuka agama, ataupun guru BP di sekolah. Jangan takut untuk bawa kasus ini ke hadapan orang banyak, karena kalau kasus ini sampai terungkap, yang mukanya mendapat tamparan adalah para pengecut yang hanya berani main keroyok itu. Selama lu yakin bahwa lu benar, jangan ragu-ragu untuk mencari dukungan. Stop bullying now. Stand up, speak out. Berdiri dan berani bicara. Saya pernah berkhotbah di depan ribuan orang, saudara. Di samping dulu pernah di Kehilat kita ngalami jemaat yang cukup besar, tapi saya pernah juga khotbah di tempat lain dengan jemaat yang sangat banyak. Padahal dulu waktu sekolah, saudara tahu, ada pelajaran bahasa Indonesia. Saya ingat di situ ada pelajaran pidato. Ketika saya disuruh maju ke depan, saya cuman berdiri, padahal dengan temannya sendiri di kelas, saya nggak bisa ngomong. Dan saat itu saya merasa minder. Saya merasa, aduh ternyata saya tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Waktu ada ulang tahun teman, biasanya kan kalau anak-anak muda kalau ulang tahun kan mereka bikin pesta gitu ya, pesta dansa-dansa gitu kan.
Terus ada yang bilang, coba kamu kasih kata sambutan. Moh, jangan saya nggak bisa ngomong. Lah itu kamu ngomong. Ya tapi kalau ngomong di depan orang secara formal saya nggak bisa. Kamu aja. Waktu saya sudah bertobat, ketika orang menyuruh saya berdoa pun saya tidak bisa. Ayo kita nyanyi lagu ini sekali lagi dan setelah itu nanti saya minta Saudara Lukas berdoa. Begitu nama Lukas disebut, mata saya langsung gelap, mapet gitu saudara. Padahal masih melek mata saya. Mapet, wah enggak lihat apa-apa. Sehingga kalau waktu itu saya berdoanya cuman, Tuhan Yesus terima kasih. Ya wes meneng. Salah sopo, saya enggak bisa ngomong disuruh berdoa. Tapi di situ saya memacu diri. Saya harus mampu, saya harus bisa. Dulu anak saya Michael bilang, ayo papi mainan Rubik. Saya bilang, wah nggak bisa dek. Saya malah dimotivasi sendiri sama anak saya. Katanya papi harus bilangnya positif, harus bisa. Oh iya juga ya. Terus saya belajar Rubik saudara. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan hasil. Dulu yang terakhir itu kalau tidak salah sekitar 30 detik atau 40 detik saya bisa menyelesaikan main Rubik. Ya. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa saya pasti bisa. Dan pagi ini saya katakan, jika saudara mungkin pernah dibully orang, pernah diejek, pernah dihina, mungkin dihina bukan karena kekurangan diri saudara, tapi ada kekurangan dalam keluarga saudara. Mungkin orang mengejek keluarga saudara. Jangan saudara balas. Tunjukkan bahwa engkau punya potensi. Tunjukkan bahwa di sisi lain kami kurang, tapi di sisi lain kami juga punya kelebihan. Amin. Jadi enggak merasa kecil hati saudara. Kemudian yang berikutnya, bullying adalah tindakan tidak terpuji, tidak manusiawi, hanya pengecut yang beraninya main keroyok. Dan ingat, semakin dalam luka yang lu toreh ke dalam hati seseorang, semakin besar pula kemungkinan orang itu dendam sama lu. Pernah dengar kasus mahasiswa Amerika yang menembaki teman-teman sekampusnya? Atau seorang anak di India memutilasi 3 orang temannya? Itu karena mereka dendam akibat dibully. Dari kisah Amanda juga kita bisa belajar untuk lebih bijaksana dalam menggunakan internet. Jangan upload hal-hal yang terlalu pribadi ke internet. Alamat lengkap atau foto-foto yang kita tidak ingin orang lain lihat. Hati-hati juga dalam berteman di internet karena banyak orang yang memang mempunyai niat tidak baik. Hati-hati juga dalam bercanda. Siapa sih yang sangka bahwa 9gag, situs lelucon favorit gua, ternyata bisa jadi salah satu media bullying yang sangat kejam. Ingat, karma itu ada. Dan kadang memang bukan lu yang ngalamin sendiri, tapi orang-orang terdekat lu. Gimana perasaan lu kalau suatu hari lu punya anak, dan anak lu depresi akibat dibully? Atau bagaimana perasaan lu kalau bapak lu dihina-hina di tempat kerjanya? Tidak ada seorang pun dalam kondisi apapun yang senang dibully. So please, if you are bullying someone, stop it now. It's not fair to ruin somebody's life. No one deserve that. Jangan sampai ada lagi korban seperti Amanda. Nah, di sini saudara yang terkasih, kita diajarkan untuk memiliki budi pekerti dan kelakuan yang baik. Biarkan orang-orang di luar sana yang otaknya kotor, yang hanya bisa membuli, yang hanya bisa menghina, yang ucapannya cuman bunuh, tangkap. Biarkan, karena memang mereka itu punyanya kekotoran begitu. Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Sikap orang yang dihina dan dilecehkan. 1, membalas dengan hina.
maka sama-sama memancarkan aura negatif yang justru akan semakin bertambah kacau. Jadi lebih baik tidak usah dibalas. Karena diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti kalah. Saudara setuju nggak itu? Ya. Jadi jangan sampai saudara berpikir aku menang berarti kalah. Oh tidak. Saudara menang. Saya dulu punya pemikiran, wah, kalau saya diam kalah dong. Ternyata tidak. Justru kita itu tetap bisa menghimpun kekuatan untuk hal-hal yang lebih penting. Masa cuman ngurusin satu gelintir manusia negatif, kita ikut negatif, saudara. Ya, jangan sampai. Kemudian yang kedua, diam saja dan akibatnya jiwa lelah karena membiarkan serangan energi negatif masuk tanpa pembentengan diri. Jadi serba salah, bukan? Kita ngelawan juga salah, kita diam juga salah. Tapi bagaimana kalau kita diam tetapi bisa menang? Kalau kita diam bisa memenang, cara satu-satunya adalah tunjukkan potensi diri saudara. Seperti dikatakan, tunjukkan bahwa tiap-tiap manusia itu memiliki potensi-potensi yang hebat. Kemudian yang ketiga, transferkan racun tadi kemana saja yang dia sukai, yang berakibat bertambah fatal. Energi itu makin kuat sehingga menjadi kerusuhan. Adanya kerusuhan seperti ini kan dari hal yang sepele, saudara. Tapi karena itu dibesarkan menjadi api yang membahayakan. Menjadi api yang merusak, menghancurkan apa saja. Nah, inilah yang harus kita sadari. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan justru mencemarkan nama Bapa Yahweh. Kita merusak Torah dengan sikap mulut kita, lidah kita, atau jari kita. Yang berikutnya, menangkal racun dengan berdialog pada diri sendiri sebagai penangkal energi negatif yang sangat ampuh. Ya, please don't interrupt me when I'm talking to myself. Ya, jangan hentikan saya ketika saya sedang berbicara dengan diri kita. Saya ajarkan saudara untuk banyak bermeditasi. Duduk diam saja. Lalu katakan, Tuhan, aku punya potensi yang dahsyat. Aku bisa lahir ke dunia ini saja. Itu sudah mengalahkan berapa ratus juta sesama saya dulu. Kalau saudara mengerti dalam dunia kedokteran tentang manusia yang mengandung, manusia yang hamil, itu hanya satu sperma yang bisa menjadi manusia. Yang lain mati semua, bisa dikalahkan. Jadi kita terlahir di dunia ini sudah punya potensi yang paling hebat karena kita sudah mengalahkan sesama kita dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, milikilah saudara untuk berbicara pada diri sendiri. Tunjukkan bahwa aku orang yang mampu. Mungkin sekali waktu saudara bisa berdiri di depan kaca, lalu saudara ngomong sama kaca itu, hai. Pasti dia akan jawab, hai juga. Saudara katakan, kamu tahu nggak Lukas? Sekalipun kamu tidak sekolah, tapi kamu punya kemampuan tersembunyi. Kamu punya kemampuan tersendiri yang orang lain yang katanya bertitel juga tidak bisa. Saya ambil contoh misalnya, di Kehilat kita, ini contoh ya. Ada seorang yang bertitel profesor misalnya, profesor dalam bidang pangan misalnya. Sekarang profesor itu tak suruh bikin website, bisa nggak saudara? Halo? Bisa nggak? Nggak bisa, mereka pinternya di bidang pangan. Tapi kalau bikin website saya lebih pinter dari profesor itu. Paham tidak?
Saudara bisa terus ikuti saya? Ya. Jadi kita jangan sampai terintimidasi hanya karena kekurangan kita, karena saudara juga punya kelebihan yang lain. Cara menghadapi ejekan atau hinaan dengan dialog pada diri sendiri. Katakan, kalau orang yang mengejek itu orang yang berpikiran picik dan pengecut. Dia tidak tahu kalau setiap manusia itu punya kekurangan dan dia juga punya kekurangan yang lebih memalukan. Saya akan ajak saudara membaca di dalam kitab Mislei pasal 11 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, siapa menghina sesamanya kurang berpengertian, tetapi seorang berpengertian berdiam diri. Nah, saya tadi nasihatkan saudara untuk berdiam diri, berarti saudara punya pengertian. Saudara setuju? Ini firman Tuhan loh yang ngomong loh. Ya. Kemudian lanjut yang kedua. Alihkan konsentrasi saudara pada objek yang lain, yaitu visi dan misi yang jauh lebih penting dari mendengar lidah jahat, lidah beracun. Kita punya goal tertentu, kita punya tujuan tersendiri. Ya, akhirnya kita akan sampai ke tujuan akhir kita. Yang berikutnya, yang ketiga, katakan pada diri sendiri, manusia boleh menghina dan meremehkan, tetapi Tuhan justru menentukan aku sebagai pemenang, karena aku sangat berharga di mata Tuhan. Saya akan ajak saudara baca Tehillim 27 ayat 10, Yesaya 49 ayat 16. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Sekali lagi saya tekankan, saudara dikasihi oleh Bapa Yahweh. Orang boleh mengolok, mengejek saudara, boleh menghina, tetapi Bapa Yahweh tidak pernah menghina saudara. Dia mengasihi engkau. Yesaya 49:16, lihatlah, aku telah mengukirmu di telapak tanganku, tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapanku. Nama kita, wajah kita terukir manis di tangan Tuhan. Lanjut saudara-saudara. Yang keempat, sadari bahwa orang yang menghina kita sebenarnya sedang menghina Tuhan, karena kita adalah ciptaannya. Mislei 17:5. Setiap orang yang mencemooh orang miskin menghina penciptanya. Siapa yang bergembira atas malapetaka tidak akan terbebas dari bersalah. Jadi di sini kalau kita menghina seseorang, menghina kemiskinannya, itu sama saja kita juga menghina Bapa Yahweh. Kemudian Tehillim 139. Coba kita baca Tehillim 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku mau menyanjung engkau oleh karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan. Pekerjaan-pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib, dan jiwaku ialah yang mengenal sepenuhnya. Betapa bahagianya kita punya Tuhan yang peduli dengan kita. Kalau saudara didatangi Presiden Jokowi saja, saudara punya rasa bangga diri yang luar biasa. Jangankan kok didatangi, foto bareng saja, itu kayaknya bangganya luar biasa. Tapi kali ini yang mendatangi hidup saudara adalah Sang Pencipta alam jagat raya. Tuhan yang menciptakan bumi, yang memberi hidup kita, dan Dia mengasihi kita, itu kita punya kebanggaan tersendiri. Amin. Kemudian yang berikutnya, tolak dengan segera di dalam hati dengan berkata yang sebaliknya dari apa yang diucapkan orang itu.
Justru hinaan itu menjadi energi pengungkit bagi visi kita. Ingat, saat kita dihina, itulah kesempatan untuk mengucapkan visi dan impian kita. Saudara ingat bagaimana Yusuf, seorang anak muda yang dibuli oleh kakak-kakaknya, tapi dia buktikan visi dan impiannya itu membawa hasil yang luar biasa. Kenapa? Karena dia selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu Yusuf juga pernah sampai masuk penjara, saudara. Tetapi ayatnya selalu berkata, apa saja yang Yusuf lakukan dan kerjakan, dibuatnya Yahweh selalu berhasil. Dan saudara boleh ubah nama Yusuf dengan nama saudara masing-masing. Dan saya katakan, apapun yang akan kau lakukan dan kerjakan, dengan yakin, dengan percaya, engkau pasti akan terlaksana. Kita pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Yang keenam, lihatlah saat Yesua dihina dan dicemooh. Dia yang maha sempurna saja tidak membalas. Serahkan pada Tuhan, karena nanti Tuhan yang akan membalas. Di dalam kitab Efrim 10 ayat 30, saya akan bacakan untuk saudara. Kitab Efrim pasal 10 ayat yang ke-30. Sebab kita telah mengenal Dia yang mengatakan, pembalasan adalah hakku, aku akan mengganjar. Yahweh berfirman, dan lagi Yahweh akan menghakimi umatnya. Ingat bahwa di dunia ini ada hukum tabur tuai. Menabur keburukan akan menuai badai. Dan dalam kehidupan saudara saat ini, sekali lagi saya tekankan, engkau yang merasa berhasil, jangan menjadi sombong. Tetapi engkau yang merasa aku kecil, jangan saudara merasa tertindas, karena engkau memiliki potensi yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, bersama dengan Bapa Yahweh, engkau pasti akan menang. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.